Dia bilang sama saya diminta untuk mengganggu sama, bisa kita bilang, penguasa yang di sana, Fas. Oh, ada sosok penguasa Iya. berarti di jembatan sana. Betul, Fas. Kenapa Kananda? Aduh, Kak? hati-hati. Kananda. Saya Ada nih Kak. ada sosok wanita, Fas ya. Di mana? Itu. Iya. Pada saat penduduk-penduduk sini melewati jembatan itu, Fas ya. Kadang bahkan dia dengan bisa tubuhnya itu bisa memanjang sekali, seakan-akan itu kayak kelindes sama penduduk-penduduk yang melewati, melintas ya. melintas. Oke. Kayak ada yang mau ditanyain soal sosok ini? Sini sosoknya menyeramkan banget sih ya. Iya. Kalau misalnya aku bisa lihat mungkin kayak aku pasti takut banget. Tadi emang dia suka ke jembatan juga berarti. Ya, dia suka Cuman tempat tinggalnya di sini. Ya, dia nyaman sekali dengan lubang yang dibuat manusia yang ada di sini gitu. Sebenarnya lubang ini belum lama sih, Pas ya. Oh. Untuk dibuatnya itu yang saya lihat ya. Tapi Kak, ini kan lubangnya cukup berbahaya kan ya. Ini kayak dia bisa nggak sih kayak ada misalnya memakan korban itu kayak jatuh. Oh, ada membuat orang terjatuh ya ke Iya, sini. mencelakakan manusia itu. Ya. Jadi yang kalau saya lihat untuk flashback visual yang lama itu belum ada yang kejadian, tapi dia suka iseng dengan membawa kaki, misalkan Aduh. kaki kita gini, Aduh, kan Anda? kayak ke bawah, diambil gini Pas ya, sama makhluk ini dengan bahaya. kepalanya, kayak digigit dan dibawa ke bawah. Oke. Tapi untuk alasannya sendiri kan Anda, apa alasan sosok ini tuh mengganggu? Duh, jangan deket-deket kan Anda. Dia diutus, diminta sama sosok wanita yang di jembatan itu Pas. Suatu kayak cerita mistis itu kayak penampakan banyak warga yang cerita yang ada ular itu saya bilang ada ular kayak ular siluman lah. Dia bilang sama saya diminta untuk mengganggu sama, bisa kita bilang, penguasa yang di sana Pas. Oh, ada sosok penguasa Iya. berarti di jembatan sana. Betul Pas ya, dia bilang. Udah kayaknya kita lanjut ke jembatan aja yuk kan Anda, karena Ya, Ini kayak bahaya, tempatnya bahaya. bisa mencelakakan kita awas, juga nggak awas. sih? Yuk kayak, yuk kan Anda. Jadi kan Anda. Yuk. Tak jauh dari pendopo tempat siluman ular tadi, Den, Fasya dan Soraya akhirnya bergegas menuju lokasi utama jembatan Cibabi. Di pada saat, nah, di sebelah sini Pas ya. Nah Pas ya, ini sampai ke ujung sana banyak sekali anak-anak kecil yang sedang main apa ya bahasanya, sedang kayak komunikasi, Beraktivitas aja. ya, sampai ada yang manjat-manjat ke sini, naik-naik ke tiang-tiang ini. Bahkan ada yang megang boneka pun juga ada ya Pas ya. Di sebelah mana kan Anda? Ini. Di sepanjang Iya, jembatan sepanjang ini. jembatan ini. Jadi dia kayak lalang kayak gini Pas ya. Oh. Kayak gini main-main. Tapi Jadi- mereka terganggu nggak kalau kita kesini Kak? Enggak, jadi kan kita pada saat masuk itu saya mencoba untuk komunikasi sedikit. Apa namanya? Saya di sini nggak akan mengganggu kalian. Saya ingin mengetahui jembatan ini kayak gimana sih, kenapa bisa menjadikan hal yang menakutkan untuk penduduk sini. Gitu, Mas, ya. Iya, bener kan Anda, karena aku juga mendengar omongan dari warga sekitar Ya. yang dimana warga sekitar Ya. ataupun bahkan orang luar yang akan melintas di jembatan ini Ya. itu harus mengklakson sebanyak 3 kali. Oke. Gitu. Kalau tidak melakukan klakson, itu akan mendapatkan gangguan berupa seperti kesurupan, terus juga ditampaki oleh sosok-sosok di jembatan ini, bahkan sampai ketempelan. Itu gimana penjelasannya kan Anda? Saya coba untuk tanya anak kecil dulu ya. Ya, baik. Mencoba berkomunikasi dengan gerombolan anak kecil yang Den temui di sudut salah satu jembatan, benarkah anak-anak ini yang mengganggu penyitas jembatan Cibabi? Gimana kan Anda? Anak kecil ini bilang
ya kakak, gimana kita nggak mengganggu manusia? Kita ini sedang main, tiba-tiba penduduk sini melintas gitu aja, kita kan kena. Jadi emang alam gaib sama alam kita itu kan berdampingan nih. Betul. Ya, bahkan alam gaib itu aktivitasnya sama kayak manusia, sama sekali. Nah, dia menganggap kita suka main di sini, suka main di jembatan ini. Nah, kenapa suka banyak yang mengganggu, bahkan bisa dibilang ketempelan ataupun gangguan yang lainnya itu, ya kalau dia bilang ya kita lagi main tiba-tiba kayak kehantam kayak gitu pas ya di alam dia. Ya emang udah begitu dah kita. Kalau nggak klakson kayaknya itu kadang-kadang mendadak mati. Tadi di atas hidup lagi, kita udah capek-capek ngedorong. Ada yang sakit, tapi minta diobatin waras. Berarti dia nggak numpang-numpang. Nah, di segi lain dia bilang juga kalau penduduk sini misalkan klakson 3 kali itu menandakan bahwa ada yang lewat nih. Jadi sosok-sosok anak kecil ini akan kayak gini pas ya. Aku ngerti. Seperti permisi Betul, ya. betul. Tapi emang itu biasa dilakukan kalau adat Jawa ya. Adat Jawa itu entah di jembatan ataupun tempat-tempat yang bisa kita bilang banyak penunggunya, itu kita akan klakson pas ya. Kalau di Jawa kayak gitu. Untuk Pas ya. menandakan kita itu akan melewati tempat Betul itu banget, gitu ya. betul. Tapi Kak, sosok anak-anak ininya tuh menyeramkan atau enggak sih? Sosok anak kecilnya itu kayak anak-anak kecil biasa aja. Nah, tapi dia emang tinggalnya itu nggak di sini. Cuma tempat mainnya. Tempat mainnya gitu saja. ya. Kayak gitu pas ya. Ya, jadi emang kalau sosok anak kecil ini emang penampilan biasa aja, Kak. Jadi emang dia penampilan sosok anak kecil yang kayak pada umumnya Normalnya aja. Nah, dengan main boneka, bahkan dia suka manjat-manjat kayak ke sini pas ya. Ke besi-besi ini. Terus juga kan Anda, aku pun mendengar cerita lagi dari warga sekitar yang dimana ada ojek online Ya. yang seperti mendapatkan tumpangan atau Oke. mendapatkan pesanan itu ke sini Oke. dan tiba-tiba pada saat sampai sini itu penumpangnya hilang gitu aja. Ya. Terus juga ada beberapa kasus seperti ada yang order makanan secara online, Oke. tempatnya itu di sini. Oke. Dan hal-hal seperti itu, Oke. hal-hal seperti itu penjelasannya gimana kan Anda? Jadi gini pas ya. Biasanya itu adalah pada saat dia digangguin sama makhluk yang ada di sini. Biasanya dia ngelewatin sini tanpa klakson. Ini kan penghubung kampung dan kampung nih. Betul. Penghubung kampung dan kampung. Di Bojonggede sama apa gitu saya lupa. Jadi pada saat melintas di jembatan ini dia nggak klakson dan tiba-tiba dia diikuti sama makhluk yang ada di sini pas ya. Nah, bahasa kita itu kayak ditandai. Ditandai ojek online itu ditandai. Nah, suatu saat dia akan mengakibatkan gangguan Hal seperti itu. Pas ya. Oh gitu. Oke kan Anda. Terus tadi juga kan kita sempat bertemu dengan sosok siluman ular Iya. Ya. yang katanya dia diperintah oleh sosok wanita yang berasal dari sini. Oke. Itu kan Anda sudah melihatkah atau sudah merasakan sosok itu? Sampai sejauh ini saya belum melihat sih Pas ya. Sampai sejauh ini belum melihat. Tapi emang di sini sosok yang tadi kita temukan di awal itu ada di belakang itu Pas ya. Oh di pohon sana. Yang besar itu. Iya. Nah, dia yang suka lebih mengganggu untuk bahasanya pengemudi yang melewati tempat ini. Oh. Sosok ya, yang di awal tadi kita temui itu Pas ya. Tapi aku makin jalan ke sini makin ini ya. Ya. Merinding gitu. Betul. Jadi emang kalau yang saya tangkap soal jembatan ini untuk segi menakutkan sih kalau buat saya itu emang hanya mindsetnya saja Pas ya. Mindset kita mempercayai bahwa jembatan ini menakutkan ataupun gimana. Itu goib itu malah makin menjadi-jadi. Jadi kalau kita makin takut dia makin Senang dan makin ingin menunjukkan intensitas dia. Padahal bahasanya gini, kita jalan menuju kemana aja kita berdoa di awal pasti akan selamat insya Allah kayak gitu. Cuma kalau bahasa kita kalau di Jawa itu emang punya adab lah melewati jembatan ataupun apa, emang kan kembali lagi hidup kita itu berdampingan sama makhluk gaib. Nah seakan-akan emang ya kita menumpang misi lewat lah supaya nggak ada apa-apa kayak gitu sih pasti. Kenapa kan Anda? Aduh, Apa, Kak? hati-hati. Kak? Kan Anda. Saya ada nih Kak. ada sosok wanita Pas ya. Di mana? Di
bawah situ. Sosok wanita. Dan melihat ada sesosok wanita di lokasi lain yang ia yakini ada kaitan erat dengan banyaknya gangguan di jembatan Cibabi. Di sebelah mana Kananda? Tiba-tiba Kananda ke distract dari arah perairan di bawah jembatan yang dimana Kananda melihat ada sosok wanita. Wah, di situ aku udah takut sih, karena ya itu balik lagi. Pertama aku takut Kananda kenapa-napa karena memang medannya tidak mendukung. Kedua ya